Pertanyaannya ketika pupuk diberikan, apakah tidak merontokkan buah ujung, buah-buah yang baru diserbuk? Artinya nah, ini di depan kita sudah ada. Nah, contohnya ini ya, ini tak tahu berapa batang. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi teman-teman petani semangka dengan Ayah TV. Cuaca pagi ini redup. Ini kurang bagus atau kurang rekomen untuk satu proses penyerbukan semangka atau perkawinan semangka. Sementara untuk update posisi hari ini teman-teman, lahan kita ini sudah kita serbuk sampai 6 hari. Jadi penyerbukan kita lakukan sudah 6 hari ini, atau hari ini nyerbuk di pemilihan bunga-bunga yang kurang dalam satu pokok. Misalnya kita targetkan 4 bunga kita serbuk, hari ini tinggal milih saja yang belum kita serbuk. Artinya kita sudah pastikan pokok ini sudah ada buah yang bakal jadi, minimal satu lah ya. Misalnya kita gambarkan satu pokok ini paling ujung ini untuk varietas Madrid. Nah, ini saya sudah mendapatkan 2 buah yang positif. Nah, ini satu, kemudian sebelahnya juga satu, usia 6 hari nyerbuk atau 35, karena saya nyerbuk di usia 29. Rencana besok terakhir ya bos untuk penyerbukan. Nah, yang perlu saya sharingkan tentang nutrisi serta keamanan atau poin-poin penting ketika kita ingin mendapatkan buah yang banyak, tentunya yang besar, dan juga buah yang super ketika melakukan proses penyerbukan seperti ini. Jadi Pak Bos, untuk rawatan dari awal sampai hari ini sudah saya serkan. Kemudian alhamdulillah kita sudah berhasil masuk titik aman setengah musim dari perjalanan pokok ini. Artinya kita masuk generatif. Ini penting pun kalau kita mampu menahan pokok ini. Berkali-kali saya katakan ini akan lebih mudah ketika pembesaran. Jadi kalau pokok ini sehat, kita bawakan buah itu akan lebih mudah. Serbukan juga tidak merata bos ya, masih ada yang baru diserbuk beberapa hari, jadi baru mulai membentuk jadi. Ada juga yang sudah jadi, artinya kalau seperti ini sudah masuk pupuk berani, kalau seperti ini belum. Nah, permasalahannya bagaimana mas kalau kita pupuk ketika ada yang masih seperti itu? Nah, ini kita akan bahas di session video ini. Mudah-mudahan nanti bisa membantu teman-teman ketika ada masalah dalam prosesi penyerbukan atau dalam fase ini. Lahan ini sekali lagi saya jelaskan, ini varietas Madrid untuk lahan bekas melon tanpa diolah untuk populasi 1.500 pokok. Teman-teman, saya yakin untuk yang subscriber Ayah TV ini masih banyak yang takut memberikan nutrisi pas proses pemolesan atau penyerbukan. Bahkan air pun kadang nggak berani ya, masih banyak teman-teman yang seperti itu. Tetapi untuk Ayah TV sistemnya lain. Jadi pas nyerbuk memang tidak diberikan nutrisi 1-5 hari ya. Jadi 5 hari sampai nyerbuk itu nggak diberikan nutrisi. Tetapi setelah 5 hari saya tetap mupuk ya teman-teman. Yang penting kita tahu apa sebenarnya boleh enggak sih dipupuk pas polinasi. Boleh, saya jawab ya. Jadi boleh. Ketika 5 hari proses polinasi berjalan, itu teman-teman sudah banyak mendapatkan hasil. Kalau cuaca bagus, tidak ada lalat buah. Seperti contohnya ini ya, 5 hari berjalan saya sudah masukkan pupuk. Nah, jadi bakal buahnya juga langsung jadi. Ketika yang sudah membentuk, sudah mengisi, langsung jadi. Kemudian pertanyaannya ketika pupuk diberikan, apakah tidak merontokkan buah ujung, buah-buah yang baru diserbuk? Artinya nah, ini di depan kita sudah ada. Nah, contohnya ini ya, ini tak tahu berapa batang yang isi. Nah, di depan udah ada yang seperti ini lagi. Kemudian ada yang masih kecil. Nah, tentunya seperti ini. Apakah ini nanti akan rontok? Menurut saya ketika pupuk yang kita berikan itu sesuai dengan kandungan yang kita berikan sesuai, insya Allah enggak. Kalau kecuali memang ada lalat buah atau cuaca redup, enggak kena urean sinar matahari,
ini masih rawan, masih bisa jatuh kena pupuk ya. Jadi menurut Ayah TV, pupuk yang harus kita berikan adalah unsur N-nya lebih tinggi. Walaupun oplosan, misalnya pakai NPK Mutiara, terus kemudian Glower atau Winner atau apa saja, atau bahkan KCL, yang penting unsur K-nya lebih tinggi. Cukup dengan Winner atau Glower itu sudah cukup menurut saya, karena kandungannya itu lebih tinggi sedikit ke kaliumnya atau ke kalsiumnya. Itu bagus juga ketika pemupukan berlangsung untuk proses perkawinan, sehingga memberikan nutrisi atau bahan yang bisa membantu proses pembentukan buah. Kalau NPK murni atau sejajar misalnya 16-16 khusus ya, saya jamin juga bisa gugur buahnya ini. Kurang lebih seperti itulah pembahasannya ya, sambil teman-teman memberikan sprayan untuk pertahanan pokok. Walaupun pucuknya mengecil, tapi kalau pokoknya masih tahan hijau, penyalurannya normal, insya Allah aman bos ya. Itu menurut Ayah TV. Jadi nggak semua wilayah atau semua tempat itu sama ketika proses penyerbuan dilakukan. Apakah aman pemupukan berjalan? Hari ini masih mupuk ya, hari ini masih nyerbuk ini, tapi redup mungkin nggak jadi karena ini basah, bunganya ini sudah basah. Nah kemungkinan ditukar besok. Nah kemudian pemilihan buah ketika satu pokok kita incar 2 atau 3 buah misalnya ya, incarannya 2-3 buah satu pokok ini yang akan kita besarkan. Teman-teman tinggal seleksi saja. Ini misalnya depan sudah membawa 1, nah ini sudah 1, ini kan sudah 2, otomatis besok ini kita serbuk lagi udah 3. Jadi sana nggak bawa nggak apa-apa kalau 3 targetnya, tapi minimal ya sudah harus seperti itu buahnya. Kalau seperti ini masih 50-50, ini nanti meleset juga hilang. Makanya kadang penyerbuan itu tidak harus paten seminggu, 10 hari atau 5 hari, kadang 3 hari ada yang sudah berhenti karena cuaca bagus, bunga yang keluar serempak seperti itu, maka buah yang diincer juga sudah jadi seperti itu ya bos. Untuk sedikit pemahaman tentang proses penyerbuan agar dapat menghasilkan buah yang banyak. Artinya bila di depan atau di sebelah sana sudah ada buah yang jadi, ini walaupun masih putih itu tidak akan gugur bos ketika satu pokok ini kita bawakan 3 buah, tetapi buah yang superan minimal yang sudah jadi sudah ada. Nah seperti itu aja pemahamannya. Kapan-kapan kita sambung lagi bos. Terima kasih terus bersama channel ini. Ini tanaman kita 1500 pokok yang kita tanam tanpa pupuk dasar, tanpa olah lahan di lahan bekas melon. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti besok terakhiran saya nyerbuk 8 hari ya. Saya targetkan 2 buah satu pokok. Nanti kita buat bagaimana hasilnya, permodalannya. Mudah-mudahan teman-teman semua khususnya pemula bisa rekomen, bisa minimal untuk pengalaman sekaligus mendapatkan hasil rezeki yang berlimpah. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua, dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.